Jadi kalau di dalam hadis itu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepada sahabat tadi, kamu kesini naik apa? Ya Rasulullah, saya naik onta. Terus kemana sekarang ontanya? Ya Rasul, onta saya sudah saya lepas. Saya bertawakal saja kepada Allah SWT. Maka apa kata Rasulullah? Tawakal itu tidak seperti itu. Tawakal itu ikat dulu ontanya, baru kalian bertawakal kepada Allah. Maka analogi daripada itu, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sama dengan mengikat tali kekang onta tadi. Maka selebihnya itu bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada jaminan orang yang menjaga jarak, orang yang pakai masker, dan orang yang mencuci tangan itu selamat dari COVID. Tapi itu merupakan satu upaya pencegahan secara kemanusiaan, secara medis, yang itu adalah upaya untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Mas Andi. Ya, silakan Pak Legiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menambahi dari pertanyaan tadi, Pak Rahmatullah. Gimana, Pak, sikap kita andaikan ada satu jemaah atau jemaah tertentu di daerah tertentu, bahkan pemuka agamanya menyarankan mengenai masalah COVID ya. Jadi mereka tidak percaya sebetulnya ini satu rekayasa aja supaya umat Islam itu pecah, tidak boleh bersatu. Maksudnya dengan adanya sholat dilarang, sholat berjamaah dilarang, rapat, ya termasuk memakai masker ya, itu sebetulnya bukan suatu solusi karena selama ini juga COVID masih tetap di mana-mana atau bahkan masih banyak yang terpapar. Tapi di balik itu ternyata malah menjadikan umat Islam seolah-olah dikriminalisasi atau seperti kayak diadu domba dan sebagainya. Ada rencana seperti itu. Jadi seolah-olah ini sengaja. Itu gimana, Bah, menyikapinya, Bah? Kalau ada sekelompok umat atau ulama yang menyatakan seperti itu, Bah. Karena ada juga mereka sudah nggak melakukan protokol kesehatan. Intinya kalau emang mau mati, katanya mati kena COVID. Orang nggak kena COVID itu banyak yang mati. Gitu. Jadi mereka udah nggak melakukan pakai masker, sholat juga tidak ada menjaga jarak. Itu udah dilakukan, Bang. Gimana, Bang? Ya, baik Pak Degiman. Ya ini pendapat ya. Jadi multi tafsir ya, multi tafsir. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ya, ketika orang itu sholat sudah renggang pakai masker, maka itu sudah tidak mengikuti sunnah Nabi. Ada juga yang mengatakan justru orang dalam kondisi COVID ini dalam jarak yang renggang pakai masker justru itu adalah yang sunnah Nabi. Kemudian bagaimana kita mensikapi, kan begitu Pak ya? Menghadapi dua perbedaan yang bertolak belakang. Kita mah nggak pusing aja Pak. Bagi kita atau bagi saya pribadi, ya dalam kondisi darurat, maka yang berlaku adalah hukum darurat. Dulu di zamannya Umar bin Khattab, ya,
ketika di satu negeri ada wabah penyakit. Maka Umar bin Khattab itu jadi dilarang orang yang mau masuk ke dalam satu negeri itu supaya tidak tertular penyakit. Demikian juga yang ada di dalam negeri itu tidak boleh keluar supaya tidak menularkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, di dalam sikap-sikap darurat ya, maka di sini seperti menjaga jarak, pakai masker ya. Maka itu adalah merupakan satu bagaimana kita mengupayakan menghindarkan diri dari wabah tadi. Jadi kalau di dalam hadis itu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepada sahabat tadi, kamu kesini naik apa? Ya Rasulullah, saya naik onta. Terus kemana sekarang ontanya? Ya Rasul, onta saya sudah saya lepas. Nah, saya bertawakal saja kepada Allah SWT. Maka apa kata Rasulullah? Tawakal itu tidak seperti itu. Tawakal itu ikat dulu ontanya, baru kalian bertawakal kepada Allah. Maka analogi daripada itu, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sama dengan mengikat tali kekang onta tadi. Maka selebihnya itu bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada jaminan orang yang menjaga jarak, orang yang pakai masker, dan orang yang mencuci tangan, itu selamat dari COVID. Tapi itu merupakan satu upaya pencegahan secara kemanusiaan, secara medis, yang itu adalah upaya untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Sama dengan mengikat unta tadi kan. Jadi tidak boleh misalnya, unta dilepas bertawakal kepada Allah. Nah, analoginya, sudah kita nggak apa-apa COVID itu, kita bergaul saja dengan COVID, terus kemudian nggak usah pakai masker, kita dekat-dekatan nggak apa-apa, cuci juga nggak cuci nggak apa-apa. Nah, bukan seperti itu. Sehingga kalau menurut saya, jadi ya terutama ustadz-ustadz itu jangan menambah umat ini menjadi bingung. Ke masjid, orang nggak pernah ke masjid gara-gara COVID, bahwa itu sebenarnya bohong saja. Ternyata orang itu yang ya sama yang seperti saya ceritakan tadi ya, ada orang tukang sampah nggak kena COVID, bahkan orang yang di perkantoran, bahkan dokter sendiri ada yang kena COVID. Jadi kalau menurut saya, kalau Ustadz itu bukan bidangnya, jadi Ustadz bukan bidangnya kesehatan, jangan ngomong masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu kasihkan kepada ahlinya, kepada medis. Nah, bagaimana menghadapi COVID? Ya prokes itu adalah upaya daripada medis. Nah, Ustadz itu bagiannya yang masalah batinnya tadi di surat 64 ayat 11 tadi, bahwa ketika orang itu akan kasih musibah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam kolbunya. Jadi di sini ada 3 aspek sesungguhnya Pak Legiman. Aspek lahiriah itu adalah bagiannya medis. Aspek batiniah, itu bagiannya Ustadz menyampaikan kepada umatnya. Nah, aspek yang gaib, bagaimana antara yang batin itu menggantungkan diri kepada yang gaib. Itu bagiannya Ustadz. Jadi kalau Ustadz jangan menjelaskan masalah medis, ngawur itu namanya. Kalau Ustadz itu bagaimana menjaga keimanan kita, ketenangan hati kita, jangan takut kepada
penyakit tapi takut kepada Allah, nah itu baginya ustadz. Tapi kalau ustadz mengatakan, oh nggak apa-apa itu ke masjid, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, masuk aja ke masjid. Masjid itu tempat bersih. Masjid itu nggak ada itu COVID akan berani masuk ke dalam masjid. Nah, itu namanya ngawur, Bu. Bukan bagiannya ngomong gitu. Kalau yang medis ya serahkan kepada ahlinya. Jadi Nabi mengatakan sesuatu itu kalau sudah diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat akan kehancurannya itu. Jadi saya lihat itu Ustadz itu sudah ngaco-ngaco aja itu. Bukan bidangnya ngomong medis. Ya. Pada bidangnya sajalah masing-masing. Mari kita saling bersinergi gitu. Misalnya seperti tadi itu. Saya memang dengar di WA itu ada, oh nggak apa-apa, nggak boleh itu sholat itu pakai masker, nggak boleh. Ya sama aja kan. Orang sholat itu kan nggak boleh renggang. Harus rapat. Nah, kenapa sekarang renggang? Karena ada COVID. Nah, sekarang kenapa orang itu sholat pakai masker? Karena ada COVID. Jadi ada sebab akibat hidup itu. Jadi, kalau sudah misalnya orang dilarang sholat ke masjid, nah ini sudah lain lagi. Tidak melarang sholat ke masjid. Silakan yang mau datang ke masjid, tapi pakai prokes. Udah itu aja gitu. Tapi kalau ada orang yang hati-hati, saking hati-hatinya tidak datang ke masjid karena sangat berbahaya, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi Islam itu gampang gitu. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Semua itu kalau sudah sesuatu itu ada alasannya, alasan bisa diterima baik secara syar'i maupun secara medis, itu lakukan saja. Karena Islam itu misalnya secara medis, oh nggak bisa, ini syar'inya begini. Ya nggak begitu. Jadi ada hubungan antara medis dengan syariat itu. Jadi medis dengan syariat itu tidak pernah akan bertentangan gitu. Maka itu akan berjalan bersanding, ya, sama-sama kita lakukan. Jadi nggak usah bingung Pak Legiman, ya sudah ikuti prokes. Ya, kemudian masalah keyakinan, ya kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran itu ya ngajarin kebersihan, ngajarin batin, ngajarin bagaimana antara yang batin dengan yang gaib itu berkomunikasi, begitu Pak. Barangkali itu Pak Legiman. Wallahu a'lam.